saya akan membahas tentang gambaran umum dari usaha kami. Usaha kami berbentuk kafe dengan nama Le Pas 19. Saya akan membahas tentang STPS. Yang pertama adalah segmen. Segmen dari kafe kami adalah konsumen era 90-an. Lalu yang kedua target. Target dari kafe kami adalah seluruh masyarakat Indonesia. Lalu yang ketiga positioning. Kami berharap kafe kami mendapat posisi di hati masyarakat sebagai kafe yang dapat membuat konsumen bernostalgia tentang makanan zaman dahulu. Selanjutnya saya akan membahas tentang permintaan. Permintaan terhadap makanan zaman dahulu sangat tinggi. Hal tersebut dilihat dari kuesioner yang telah kami sebar, yaitu sebanyak 90% masyarakat menyetujui untuk mengkonsumsi makanan zaman dahulu pada saat ini. Saya juga akan membahas 4P. Yang pertama adalah price. Harga makanan di kafe kami sangat terjangkau, mulai dari 5.000 sampai 50.000. Lalu yang kedua ada place. Kafe kami terletak di Rawamangun. Lalu yang ketiga ada produk. Produk dari kafe kami adalah makanan zaman dulu yang dikombinasikan dengan kekinian. Lalu yang keempat ada promosi. Kami melakukan dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Langsung kami akan memberikan testimoni atau free makanan gratis pada hari pertama pembukaan. Lalu yang kedua ada tidak langsung. Tidak langsung kami akan mempromosikan secara daring atau di sosial media kafe kami. Lalu yang terakhir ada pesaing. Sejauh yang kami lihat, terdapat 3 pesaing kafe kami. Yang pertama Cafe Batavia, yang kedua Resto Sriwijaya, yang ketiga Resto Dapur Baba Elit. Jenis badan hukum usaha lepas nanti yaitu perseroan terbatas dengan izin usaha dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 1982, kami juga mendaftarkan NPWP atas aktiva usaha ke Direktorat Jenderal Pajak Kota Jakarta Selatan. Adapun beberapa dokumen yang kami butuhkan seperti surat izin usaha industri, izin domisili setempat, izin mendirikan bangunan, bukti identitas diri para pendiri perusahaan, sertifikat pangan dari BPOM, serta sertifikat halal dari MUI. Sekarang kita akan ngebahas tentang aspek teknik dan operasi. Alamat kafe kita ada di Rawamangun, Jakarta Timur, Jalan Waru nomor 25, Blok A dan Blok B, serta evaluasi lokasi. Yang pertama itu kita dekat dengan perumahan penduduk, pendidikan, pasar, serta akses jalan yang mudah, dan kekurangannya adalah banyak banget pesaing di antara lingkungan kita yang sudah lama berdiri. Dan nuansa kita itu adalah nuansa vibe 90-an, yaitu seperti ini. Nah, dalam kafe kami ini ada 46 menu, di mana 46 menu ini bervariasi tiap bulannya, dan setiap bulannya kita akan merogoh kocek sekitar Rp22.900.000. Dan gambaran layout kafe kami seperti ini, serta urutan pemesanan kafe kami seperti ini. Oke, selanjutnya kami akan membahas terkait dengan aspek manajemen. Struktur organisasi kafe kami bersifat langsung dan menggunakan perencanaan top-down approach. Pada tahap awal, kami berencana akan mempekerjakan 15 orang karyawan dengan job desk dan kriteria yang telah ditentukan. Selain itu, kami akan memberikan kompensasi sebesar 4% dari laba yang kami peroleh untuk karyawan yang bekerja melebihi batas kerjanya dan memiliki performa yang baik. Selanjutnya membahas terkait aspek ekonomi dan sosial. Dampak ekonomi yang terjadi yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar dan menambah pendapatan nasional. Selain itu, hambatan ekonomi yang terjadi adalah kami harus mengeluarkan biaya ekstra untuk promosi, dan kami harus mencari investor yang ingin menanamkan modal. Pada aspek sosial, memberikan dampak, yaitu menimbulkan perubahan terhadap kecintaan dan loyalitas terhadap kuliner Nusantara pada kehidupan masyarakat. Selain itu, hambatan yang terjadi pada sosial, yaitu adanya tren gaya hidup yang kekinian, sehingga masyarakat lebih memilih makanan-makanan yang kekinian. Dalam perencanaan usaha kami, tentunya kami berusaha memberikan dampak positif kepada lingkungan sekitar. Yang pertama, pengelolaan sampah kami menggunakan sistem pilah sampah seperti organik dan anorganik. Yang kedua, air kotor kami saring terlebih dahulu sebelum dibuang. Yang ketiga, reduce plastik. Seperti dengan menggantikan sedotan dengan gulali yang dibentuk seperti sedotan. Yang keempat, kita menempatkan banyak tempat sampah di sekeliling kafe. Dan yang kelima, menggunakan tembok kayu sebagai bentuk pengurangan kepada pemanasan global. Untuk aspek keuangan, pada bisnis kelompok kami yaitu Le Pas 19, kami melakukan evaluasi berdasarkan 3 faktor. Yang pertama adalah payback period, yang kedua adalah net present value, dan yang terakhir adalah profitability index. Berdasarkan perhitungan aspek keuangan pada bisnis kami, dan setelah dibandingkan dengan standar industri yang ada, kami bisa menyimpulkan bahwa bisnis kami dinilai layak. Dengan rincian sebagai berikut. Untuk payback period, bisnis kami adalah 11 bulan 15 hari yang lebih cepat daripada standar industri, yaitu 2 tahun. Untuk net present value-nya 391.332.319 yang lebih besar dari standar industri yaitu 300 juta, dan profitability index yang juga lebih besar yaitu 3,17 kali daripada standar industri sebesar 2,8 kali. Nah, berdasarkan beberapa faktor dan
Setelah kami evaluasi, kami bisa nyatakan bahwa bisnis Lepas 19 layak. Dan untuk kesimpulan secara keseluruhan, berdasarkan beberapa aspek-aspek yang telah kami analisis, yaitu aspek studi kelayakan bisnis, kami bisa simpulkan bahwa bisnis kami layak dan bisa dijalankan.